Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Ivan Haidari dari fraksi BOS untuk menyampaikan pemandangan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten beserta anggota, yang kami hormati Pak PJ Sekda, Pak Danlanut dan Wakili dari Badan Wakil Kapolres, Wakili Bapak terus Pak Erik, kita Subdenpom, dan juga kepala dinas yang hadir serta instansi vertikal BUMD, BUMN. Di sini perlu sedikit saya sampaikan, mumpung ada Bapak Bupati kita dan Pak Sekda. Di paripurna kami mengundang dari OPD sampai camat dan kepala desa serta instansi lain. Tapi kayaknya beberapa kali saya ada di depan, kayaknya tidak semua Pak PJ Sekda, tolong menjadi catatan, karena sidang paripurna anggota DPRD adalah rapat tertinggi. Jadi paling tidak hari ini ada catatan buat OPD yang berwenang terkait dengan beberapa, contohnya kepala desa yang tidak hadir. Saya juga tidak tahu karena mungkin saya tidak kenal, tapi saya lihat di sini banyak yang kosong. Itu menjadi catatan Bupati, sehingga apa yang kami sampaikan, pandangan umum fraksi-fraksi kami di DPRD bisa langsung didengar mereka. Jangan cuma kami yang nanggung, eksekutif yang jawab. Selama ini kan kami mengatakan pandangan umum dijawab dari eksekutif, tapi tanggung jawabnya terpisah. Eksekutif jawab, kami yang nanggung, ditanya dari masyarakat. Saya lanjutkan. Yang kami mengerti, kalau wartawan atau pemuda dan ibu tim tegak dan wanita, walaupun cuma ada 2 orang, dan ini menjadi catatan kembali. Hari ini sangat sepi sekali ibu-ibu. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena kita masih berikan kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruang sidang ini dalam rangka menunaikan tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat, yaitu mengawal kebijakan daerah dan memastikan keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi BOS untuk menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Sidang dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia, sebagaimana telah disampaikan pada paripurna sebelumnya, bahwa proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Belitung diperkirakan meningkat sekitar 17,5 miliar rupiah dan target semula sebesar 184 miliar rupiah menjadi 202 miliar rupiah. Walaupun secara normatif capaian tersebut masih tergolong rendah dan masih cukup jauh dari kemandirian fiskal yang mensyaratkan rasio PAD minimal 75% dari total pendapatan daerah. Hal ini tetap menunjukkan langkah positif menuju pengurangan ketergantungan pada dana transfer pusat.
Membangun kemandirian fiskal memang menuntut kerja keras dan keberanian untuk berdiri di atas kemampuan sendiri. Semangat inilah yang layak menjadi pijakan dalam upaya meningkatkan PAD ke depan. Mengutip dari Prime dalam buku Bumi Manusia, berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Maka berangkat dari mukadimah ini, izinkan kami menyampaikan tanggapan, saran, dan pertanyaan terkait perubahan APBD tahun 2025. Poin pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kami sangat menghargai optimisme pemerintah daerah atas peningkatan target PAD menjadi 202 miliar. Namun, mengingat realisasi dari pajak saja belum termasuk distribusi dan pendapatan lain yang sah, baru terrealisasi 49,5 miliar atau 45,5% dari target. Kami ingin mengetahui strategi apa yang disiapkan pemerintah untuk memastikan target ini tercapai akhir tahun nanti. Mohon tanggapannya. Poin kedua, kami mencermati bahwa realisasi pendapatan distribusi RSUD pada tahun 2024 mencapai 63 miliar rupiah. Namun, dalam APBD perubahan ini, target pendapatannya justru diturunkan menjadi 55 miliar rupiah, lebih rendah sekitar 8 miliar. Apakah realisasi tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam menetapkan target tahun berjalan? Mohon penjelasan. Poin ketiga, fraksi BOS juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan peternakan sapi. Tuh, Pak Destika ya. Hukum hadir Pak Karim. Sehat. Alhamdulillah. Di UPT Pembenihan dan Pembibitan Kecamatan Badau yang hingga kini belum memiliki kejelasan peruntukan dan dasar hukum operasionalnya. Sempat membuat kami tanya, kalau mati gimana sapi itu? Ya matilah. Kalau dipotong pun juga ada jadi pembahasan. Nah, jadi di sini kami sampaikan ketiadaan regulasi ini mengakibatkan tidak jelasnya status petugas pemelihara serta dasar pemberian upah atau intensif, sehingga biaya pemeliharaan melalui APBD beresiko menjadi temuan di kemudian hari. Kami mendorong diterbitkannya Pergub atau SK Bupati sebagai landasan hukum pengelolaan agar sektor peternakan dapat dikelola secara profesional dan turut menyumbang PAD. Poin keempat, selain itu, kami juga menyoroti kurang seriusnya penataan aset milik negara, aset milik daerah. Mulai dari dokumen yang tidak lengkap, arsip yang sulit ditelusuri, hingga minimnya SDM khusus di bidang aset. Kami mempertanyakan berapa nilai real aset Pemda jika dinominalkan untuk periode 2020 sampai 2025. Kami mohon data sekonkret-konkretnya. Kami mendorong percepatan inventarisasi aset dan pemasangan plan. Ya, kalau tidak dipasang plan gimana orang tahu? Contohnya di depan kantor DPRD saja sudah ada yang tanam menggali. Padahal kemarin kami sempat datang, waktu kami bicarakan dengan bidang aset bahwa itu adalah aset Pemda, tapi karena kita tidak memiliki plan di seluruh aset-aset pemerintah daerah, sehingga masyarakat pun ya bukan karena pengen diambil, tapi mereka tidak paham lahan kosong katanya. Maka di sini kami mempercepat inventarisasi aset dan memasangkan plan kepemilikan pada setiap aset milik daerah sebagai bentuk transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mohon tanggapannya. Poin kelima, pada rapat paripurna sebelumnya juga disampaikan bahwa salah satu langkah penanganan pendangkalan sungai Padang adalah penyusunan kajian teknis. Selain itu, koordinasi lintas OPD,
kami ingin menanyakan apakah anggaran untuk pembuatan dokumen kajian teknis tersebut telah dialokasikan dalam APBD perubahan kali ini. Mohon penjelasan. Terakhir, meskipun sedikit di luar konteks pembahasan, tapi kami ingin menanyakan apakah kita punya solusi sementara untuk perbaikan dermaga Suak Bual yang sekarang roboh. Mengingat dermaga ini merupakan jalur utama bagi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, mulai dari distribusi barang hingga transportasi penumpang antar pulau. Mohon penjelasan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gos terhadap perubahan terhadap perubahan APBD tahun 2022. Kami sadar mungkin tak semua hal yang bisa kami sampaikan, namun kami yakin apapun yang kita bahas di dalam sini pada akhirnya adalah tentang harapan masyarakat di luar sana. Kepada Saudara Bupati, pimpinan sidang rekan anggota DPR, serta seluruh undangan yang kami hormati, terima kasih atas perhatian dan pendengaran hari ini. Semoga apa yang baik membawa manfaat dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Senin 14 Juli 2025, Fraksi Gos Jawatan Akselerator ditangani Ibannya dari kita ke Yoga Pranata ditangani Wilianto ditangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Yosef Surahman.